Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963 sampai 1966 merupakan salah satu konflik terpenting dalam sejarah Asia Tenggara. Perselisihan ini bermula dari penolakan pemerintah Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Indonesia memandang federasi tersebut sebagai proyek neokolonialisme Inggris di kawasan Asia Tenggara. Namun setelah lebih dari 3 tahun ketegangan militer dan diplomatik, kedua negara bertetangga ini akhirnya menempuh jalur damai. Penyelesaian konflik ini bukan hasil satu peristiwa tunggal, melainkan rangkaian proses politik dan diplomasi yang panjang. Berikut kronologi lengkap upaya perdamaian tersebut. Pada 1965, situasi politik di Indonesia berubah drastis. Ketegangan internal yang memuncak dengan peristiwa 30 September 1965 membuat keseimbangan kekuasaan bergeser. Soeharto secara perlahan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, Supersema. Perubahan kepemimpinan ini membawa perubahan orientasi diplomasi Indonesia. Pemerintahan baru memprioritaskan stabilitas ekonomi dan penataan hubungan luar negeri. Konfrontasi dengan Malaysia dianggap menguras sumber daya dan memperburuk posisi Indonesia di mata internasional. Inilah titik awal munculnya peluang perdamaian. Di Malaysia, kepemimpinan Tunku Abdul Rahman juga menyadari bahwa konflik berkepanjangan menahan pembangunan nasional dan merugikan stabilitas kawasan. Kedua negara pada dasarnya mulai memiliki kepentingan yang sama, mengakhiri permusuhan. Langkah awal penyelesaian konflik dilakukan pada awal 1966 melalui jalur diplomasi tidak resmi. Pemerintah Thailand melalui Menteri Luar Negeri Tanat Koman menawarkan diri sebagai mediator. Thailand berkepentingan menjaga stabilitas kawasan dan memiliki kedekatan diplomatik dengan kedua negara. Kontak awal difokuskan pada penyusunan kerangka perundingan formal, penghentian propaganda dan kampanye anti-Malaysia dan anti-Indonesia secara bertahap, dan pembahasan pengaturan gencatan senjata di wilayah perbatasan Kalimantan. Keberhasilan kontak awal ini menjadi momentum untuk mengadakan perundingan secara resmi. Perundingan resmi pertama antara Indonesia dan Malaysia berlangsung di Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Sementara pihak Malaysia diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Pertemuan ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya kedua negara duduk bersama untuk membicarakan penghentian konflik setelah 3 tahun konfrontasi. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai sejumlah kesepahaman awal. Mereka sepakat meredakan permusuhan bersenjata, menyusun langkah-langkah menuju normalisasi hubungan diplomatik, serta membuka jalan bagi penyusunan perjanjian final yang akan ditandatangani kemudian. Dengan demikian, Bangkok berfungsi sebagai fondasi kepercayaan bersama meskipun belum menghasilkan penyelesaian akhir. Perundingan lanjutan antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung di Tokyo pada 10–11 Juni 1966 merupakan salah satu episode penting dalam proses penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia. Setelah dialog pertama di Bangkok pada akhir Mei 1966 membuka kembali jalur komunikasi resmi kedua negara, pertemuan Tokyo menjadi ruang diplomasi tempat kedua pihak menguji kesediaan untuk melangkah lebih jauh menuju penyelesaian damai. Pertemuan ini tidak serta-merta menghasilkan keputusan final, namun ia memiliki peran strategis sebagai jembatan antara tahap
penjajakan awal di Bangkok, dan kesepakatan formal yang kelak melahirkan Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966. Inisiatif penyelenggaraan pertemuan datang dari pemerintah Jepang. Pada dekade 1960-an, Jepang berupaya menampilkan dirinya sebagai aktor stabilitas baru di Asia Timur dan Asia Tenggara, bukan lagi sekadar kekuatan ekonomi yang berkembang pasca Perang Dunia II. Tawaran Tokyo untuk memfasilitasi dialog antara Indonesia dan Malaysia tidak bersifat netral secara pasif, tetapi mencerminkan strategi diplomatik Jepang dalam memperkuat perannya di kawasan dan mencegah konflik bersenjata berlarut-larut di wilayah yang memiliki kepentingan ekonomi vital bagi Jepang. Dengan demikian, pertemuan Tokyo tidak hanya menjadi momen bilateral, tetapi juga bagian dari konfigurasi geopolitik lebih luas yang melibatkan kepentingan regional. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sementara pihak Malaysia diketuai oleh Deputi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Tun Abdul Razak. Komposisi delegasi mencerminkan tekad kedua negara untuk membawa isu konfrontasi ke tingkat pengambilan keputusan strategis. Kedua perwakilan memasuki perundingan dengan beban sejarah 3 tahun konflik, namun juga dengan kesadaran pragmatis bahwa konfrontasi tidak dapat dipertahankan tanpa menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang semakin berat, baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Agenda pembahasan di Tokyo mencakup 4 tema utama: penghentian operasi militer dan infiltrasi, penyusunan kerangka penyelesaian politik, pembentukan kembali hubungan diplomatik, dan prospek kerjasama ekonomi pasca konflik. Meskipun suasana diskusi berlangsung konstruktif, perbedaan posisi mendasar masih tampak jelas. Indonesia menekankan pentingnya jaminan bahwa pembentukan Federasi Malaysia tidak menjadi instrumen neokolonialisme Barat di Asia Tenggara, sementara Malaysia menegaskan bahwa federasi tersebut telah memperoleh legitimasi internasional dan tidak dapat dinegosiasikan. Ketegangan konseptual antara isu kedaulatan dan legitimasi inilah yang menyebabkan perundingan tidak segera mencapai kesepakatan final. Namun kegagalan untuk menandatangani kesepakatan di Tokyo tidak berarti kegagalan diplomasi. Sebaliknya, pertemuan ini justru menghasilkan capaian paling fundamental pada tahap transisi akhir konfrontasi. Kedua negara menyatakan komitmen bersama untuk melanjutkan negosiasi hingga tercapai penyelesaian damai. Untuk pertama kalinya sejak awal konfrontasi, pendekatan militer tidak lagi menjadi opsi utama, digantikan oleh logika diplomasi dan perundingan. Dengan kata lain, Tokyo menandai perubahan paradigma dalam cara kedua negara memandang konflik. Dalam perspektif sejarah, pertemuan Tokyo berfungsi sebagai titik balik menuju rekonsiliasi. Ia menempatkan penyelesaian konfrontasi dalam kerangka hubungan antar negara yang rasional, bukan sekadar ekspresi antagonisme politik. Selain itu, momen ini menunjukkan munculnya konfigurasi diplomasi regional yang lebih matang, di mana negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur mulai memainkan peran lebih besar dibanding negara-negara Barat. 2 bulan setelah pertemuan Tokyo, hasil konsolidasi dan komunikasi intensif kedua delegasi akhirnya bermuara pada penandatanganan Jakarta Accord yang mengakhiri konfrontasi dan membuka jalan bagi normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Dengan demikian, pertemuan Tokyo 10-11 Juni 1966, meskipun tidak menghasilkan kesepakatan formal, merupakan salah satu episode kunci yang memungkinkan berakhirnya konfrontasi secara damai. Nilai historisnya tidak terletak pada dokumen yang ditandatangani, melainkan pada kesepahaman yang tumbuh, bahwa konflik harus diselesaikan melalui mekanisme diplomatik. Pertemuan inilah yang menjadikan jalur damai bukan hanya mungkin, tetapi tak terelakkan.
Menjelang penandatanganan Jakarta Accord yang secara resmi mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia, pemerintah Indonesia melakukan sejumlah konsolidasi politik dan militer. Salah satu momentum penting dalam tahap akhir proses perdamaian tersebut adalah rapat komando yang dipimpin oleh Presiden Soekarno di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juli 1966. Rapat ini mempertemukan tokoh-tokoh utama negara yang memiliki peran strategis dalam arah kebijakan luar negeri dan pertahanan. Hadir di antaranya Menteri Ekonomi dan Keuangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang pada saat itu tengah menata kembali stabilitas ekonomi nasional. Menteri Luar Negeri Adam Malik yang menjadi arsitek utama diplomasi Indonesia dalam mengupayakan penghentian konfrontasi, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Soeharto yang memegang kendali atas stabilitas keamanan dalam negeri, sekaligus memiliki pengaruh kuat terhadap arah politik nasional. Keberadaan ketiga tokoh ini dalam satu forum memperlihatkan pentingnya rapat tersebut dalam menentukan kebijakan negara. Pembahasan dalam pertemuan itu menyangkut evaluasi situasi konfrontasi, dampaknya terhadap kondisi politik, ekonomi, dan hubungan internasional Indonesia, serta langkah-langkah diplomasi yang sedang berlangsung. Presiden Soekarno, meskipun masih menunjukkan sikap kritis terhadap gagasan pembentukan Federasi Malaysia, menyadari urgensi penyelesaian diplomatik di tengah perubahan peta politik domestik setelah Sidang Istimewa MPRS 1966. Seusai rapat, Jenderal Soeharto memberikan pernyataan kepada wartawan bahwa dirinya akan terus mendorong jalur negosiasi untuk mencapai penyelesaian damai dengan Malaysia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meskipun dinamika politik internal tengah bergulir cepat, militer Indonesia mendukung solusi diplomatik alih-alih kelanjutan operasi konfrontasi. Sikap tersebut sejalan dengan arah kebijakan Menteri Luar Negeri Adam Malik yang sebelumnya telah membuka jalur komunikasi dengan pemerintah Malaysia melalui serangkaian perundingan di Bangkok dan Tokyo. Dengan demikian, rapat komando 30 Juli 1966 berperan sebagai langkah konsolidasi terakhir sebelum kesepakatan resmi antara Indonesia dan Malaysia. Pertemuan tersebut memperlihatkan titik balik besar dari konfrontasi bersenjata menuju pendekatan diplomasi pragmatis. Kurang dari 2 minggu kemudian, Indonesia dan Malaysia menandatangani Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966 yang menandai akhir resmi konflik dan membuka babak baru hubungan bilateral kedua negara. Penandatanganan Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966 di Ruang Pancasila, Departemen Luar Negeri, Jakarta, menandai babak baru dalam hubungan Indonesia-Malaysia setelah lebih dari 3 tahun ketegangan militer dan diplomatik. Prosesi berlangsung dalam suasana resmi dan penuh kehati-hatian. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sedangkan pihak Malaysia diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Jakarta Accord atau Perjanjian Jakarta tersebut ditandatangani oleh Adam Malik, Indonesia, dan Tun Abdul Razak, Malaysia. Penandatanganan disaksikan pula oleh unsur penting pemerintahan Indonesia yang mewakili transisi politik pasca 1965, sehingga mengisyaratkan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia telah bergeser dari konfrontasi menuju rekonsiliasi. Isi pokok Perjanjian Jakarta Accord mencakup penghentian resmi permusuhan dan tindakan militer di semua sektor, normalisasi hubungan diplomatik melalui pembukaan, kembali kedutaan, dan koordinasi bilateral, pengakuan Indonesia terhadap Federasi Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, komitmen kerja sama untuk keamanan dan stabilitas Asia Tenggara. Meskipun Jakarta Accord secara resmi mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia, proses menuju normalisasi hubungan tidak berlangsung seketika.
Kesepakatan tersebut masih membutuhkan pengesahan formal dari kedua pemerintah sebelum pelaksanaan teknis dapat direalisasikan sepenuhnya. Pada saat itu, sejumlah analis mencermati bahwa klausul mengenai penegasan kembali status Sabah dan Sarawak berpotensi memunculkan perdebatan lanjutan. Malaysia berkepentingan mempertahankan keutuhan federasinya, sedangkan Indonesia tetap menekankan prinsip penentuan nasib sendiri bagi kedua wilayah tersebut. Jakarta Accord dipandang sebagai solusi diplomatik yang mampu menghentikan permusuhan secara langsung, namun belum sepenuhnya menyelesaikan akar persoalan geopolitik di Kalimantan Utara. Kendati demikian, arti penting Jakarta Accord sangat menentukan arah perkembangan politik Asia Tenggara pada paruh akhir 1960-an. Pergeseran kebijakan luar negeri Indonesia pasca Soekarno, terutama di tengah upaya stabilisasi politik dalam negeri dan perbaikan ekonomi, mendorong penerimaan pendekatan damai sebagai strategi nasional. Malaysia pun melihat kesepakatan ini sebagai jalan keluar dari kondisi terkepung yang dialaminya sejak pembentukan Federasi Malaysia pada 1963. Berakhirnya permusuhan membuka kembali jalur komunikasi diplomatik antara Jakarta dan Kuala Lumpur, yang kemudian menjadi fondasi lahirnya kerangka kerjasama regional. Karena itu, Jakarta Accord tidak hanya menutup babak konflik Indonesia-Malaysia, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi diplomasi era baru di Asia Tenggara. Setelah hubungan kedua negara berangsur stabil, momentum tersebut berkembang menjadi inisiatif pembentukan wadah kerja sama kawasan yang pada akhirnya diwujudkan melalui pendirian ASEAN pada 8 Agustus 1967. Dengan posisi strategis tersebut, Jakarta Accord tercatat sebagai kesepakatan yang bukan sekadar menghentikan perang, tetapi juga menjadi katalis lahirnya tatanan regional baru yang berorientasi pada stabilitas, kerjasama, dan pembangunan di Asia Tenggara. Penandatanganan Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966 menandai berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia secara resmi. Namun kesepakatan tersebut bukanlah titik akhir, melainkan pintu masuk bagi serangkaian langkah diplomatik untuk memulihkan hubungan bilateral yang telah memburuk selama lebih dari 3 tahun. Proses normalisasi berlangsung bertahap dengan prioritas mengembalikan kepercayaan politik dan membuka kembali saluran komunikasi antar pemerintah. Tahap pertama dimulai dengan ratifikasi Jakarta Accord oleh kedua negara. Pengesahan formal menjadi dasar hukum bagi penerapan butir-butir kesepakatan, terutama penghentian operasi militer di sepanjang perbatasan Kalimantan, penarikan unsur infiltrasi, serta pemulihan keamanan wilayah. Perintah penghentian tembak-menembak segera diberlakukan, dan laporan pelaksanaan normalisasi dikontrol bersama melalui pertemuan teknis bilateral. Tahap kedua berfokus pada pemulihan hubungan diplomatik. Kedua negara sepakat membuka kembali kedutaan besar yang ditutup saat masa konfrontasi. Utusan diplomatik mulai bertukar kunjungan, dimulai dengan pengiriman delegasi tingkat tinggi untuk merumuskan agenda masa depan hubungan Indonesia-Malaysia. Pembukaan kembali saluran komunikasi resmi berkontribusi besar dalam meredakan ketegangan politik dan menghilangkan persepsi ancaman antar negara. Tahap ketiga diarahkan pada bidang sosial dan ekonomi. Perdagangan lintas perbatasan yang sebelumnya terhenti secara drastis kembali diaktifkan. Jalur transportasi laut antara pelabuhan Indonesia dan Malaysia dipulihkan, disusul pembukaan kembali rute penerbangan komersial. Kerjasama pendidikan, budaya, dan pertukaran pelajar juga menjadi sarana memperkuat hubungan antar masyarakat setelah masa konflik. Secara politis, kedua pemerintah menyadari bahwa normalisasi tidak cukup hanya dengan menghilangkan permusuhan, diperlukan visi baru untuk menjamin stabilitas kawasan. Dari titik ini, Jakarta dan Kuala Lumpur mulai membangun kepercayaan strategis yang berorientasi pada kerja sama jangka panjang.
Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri pada awal 1967 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya Indonesia dan Malaysia hadir sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang berkonflik. Upaya tersebut mencapai puncaknya ketika kedua negara bersama Thailand, Filipina, dan Singapura menggagas pembentukan organisasi regional yang berfungsi sebagai platform kerja sama politik, ekonomi, dan keamanan. Gagasan itu kemudian terrealisasi melalui pendirian ASEAN pada 8 Agustus 1967, hanya 1 tahun setelah Jakarta Accord ditandatangani. Langkah ini menegaskan bahwa rekonsiliasi Indonesia-Malaysia tidak hanya menciptakan perdamaian bilateral, tetapi juga melahirkan tatanan kawasan yang lebih stabil. Proses normalisasi hubungan pasca Jakarta Accord bukan sekadar mengakhiri perang, tetapi membangun kembali hubungan antar negara melalui pendekatan bertahap, penyelesaian militer, pemulihan diplomatik, revitalisasi sosial ekonomi, dan penyusunan mekanisme kerjasama regional. Normalisasi ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas Asia Tenggara pada akhir 1960-an dan seterusnya. Di luar implikasi geopolitik, perdamaian Indonesia-Malaysia juga menghasilkan perubahan sosial ekonomi yang signifikan bagi kedua negara. Selama masa konfrontasi, hubungan perdagangan terhambat, mobilitas manusia dibatasi, dan sentimen nasionalistis yang tajam membentuk persepsi negatif antar masyarakat. Penormalan hubungan membuka kembali saluran interaksi ekonomi dan sosial yang sebelumnya terputus. Secara ekonomi, kedua negara memasuki fase hubungan yang lebih pragmatis. Arus perdagangan meningkat pesat sejak akhir 1960-an, terutama pada sektor komoditas, energi, dan manufaktur. Indonesia menjadi pemasok utama bahan mentah dan tenaga kerja, sementara Malaysia berperan sebagai pasar sekaligus mitra investasi. Perusahaan-perusahaan kedua negara mulai menanamkan modal silang, menciptakan interdependensi ekonomi yang memperkuat kepentingan bersama akan stabilitas kawasan. Dampak perdamaian juga sangat terasa di wilayah perbatasan, terutama di Kalimantan dan Sabah Sarawak, yang selama konfrontasi menjadi medan operasi militer. Setelah rekonsiliasi, kawasan ini berubah menjadi ruang pertukaran ekonomi dan sosial. Pasar tradisional lintas batas kembali beroperasi, masyarakat dapat melintasi perbatasan untuk bekerja, berdagang, atau mengunjungi keluarga. Kegiatan ekonomi skala kecil seperti perdagangan hasil kebun, ikan, kebutuhan rumah tangga, hingga jasa angkutan laut dan sungai kembali menggeliat, meningkatkan pendapatan komunitas lokal. Di tingkat sosial kultural, integrasi masyarakat perbatasan semakin menguat. Hubungan kekerabatan lintas negara yang sempat terganggu selama konflik kembali dipulihkan. Kesamaan etnis, bahasa, dan budaya, khususnya di kalangan Dayak, Bugis, Banjar, dan Melayu, menjadi fondasi solidaritas sosial yang berkelanjutan. Pertemuan keluarga, pernikahan lintas negara, hingga kegiatan adat bersama kembali berlangsung tanpa stigma politik yang dulu mengiringinya. Meskipun modernisasi dan dinamika ekonomi global kemudian menghadirkan tantangan baru, perdamaian pasca konfrontasi membentuk pola relasi bilateral yang lebih berorientasi pada saling ketergantungan. Kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai zona konfrontasi, tetapi sebagai jembatan ekonomi dan sosial yang memperkuat hubungan kedua negara. Dengan demikian, penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia bukan hanya mengakhiri ketegangan diplomatik, tetapi juga membawa transformasi mendalam dalam kehidupan masyarakat. Perdamaian menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, memperkuat hubungan kekerabatan lintas negara, dan menegaskan arti penting interaksi sosial sebagai salah satu fondasi stabilitas regional. Di level akar rumput, rekonsiliasi tidak hanya tercermin pada berkas perjanjian diplomatik, tetapi pada pasar yang kembali ramai,
kapal dagang yang kembali melintas, serta masyarakat perbatasan yang kembali menjalankan kehidupan tanpa ketakutan. Saudara-saudara, upaya perdamaian pasca konfrontasi Indonesia-Malaysia bukanlah proses yang lahir dalam sekejap, melainkan hasil dari diplomasi bertahap, kompromi politik, dan kesediaan kedua negara untuk menempatkan masa depan kawasan di atas kepentingan jangka pendek. Perundingan-perundingan sejak Bangkok, Tokyo, hingga tercapainya Jakarta Accord menunjukkan bahwa kestabilan hanya dapat dicapai ketika dialog menggantikan konflik dan ketika pemerintah mampu membaca perubahan konstelasi domestik maupun internasional. Rekonsiliasi tidak berhenti pada pengakhiran permusuhan, melainkan berkembang menjadi fondasi kerja sama bilateral dan regional. Normalisasi membuka kembali perdagangan, mobilitas masyarakat, dan hubungan sosial kultural, terutama di kawasan perbatasan yang sebelumnya menjadi arena militer. Interaksi ekonomi dan hubungan antar kelompok masyarakat yang pulih menjadi penanda bahwa perdamaian tidak hanya menyentuh level diplomatik, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Lebih jauh lagi, perdamaian Indonesia-Malaysia menjadi titik balik bagi Asia Tenggara. Keputusan untuk menutup masa konfrontasi tidak hanya memperbaiki hubungan bilateral, tetapi memicu terbentuknya tatanan regional yang mengedepankan dialog dan integrasi. Berdirinya ASEAN setahun setelah Jakarta Accord merupakan bukti bahwa kerjasama dapat tumbuh dari pengalaman konflik dan bahwa negara-negara kawasan mampu merumuskan mekanisme stabilitas mereka sendiri tanpa intervensi kekuatan eksternal. Hubungan Indonesia dan Malaysia secara bertahap mencapai titik pemulihan setelah berakhirnya masa konfrontasi. Momentum penting terjadi ketika kedua negara membuka kembali hubungan diplomatik pada tingkat kedutaan besar pada 31 Agustus 1967. Langkah tersebut menjadi fondasi awal terciptanya komunikasi politik yang lebih konstruktif. Setahun kemudian, proses rekonsiliasi ditandai dengan kunjungan persahabatan Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman ke Indonesia pada 4 Maret 1968. Kunjungan tersebut bukan hanya simbol pemulihan hubungan antar negara, tetapi juga mengirimkan pesan perdamaian kepada masyarakat di kedua belah pihak. Dokumentasi arsip memperlihatkan liputan resmi mengenai lawatan tersebut, menggambarkan suasana akrab dan semangat persahabatan yang mulai tumbuh kembali. Sebagai kelanjutan dari diplomasi timbal balik, Presiden Soeharto melakukan kunjungan resmi ke Malaysia pada tahun 1970. Pertemuan tingkat tertinggi ini menegaskan komitmen bersama Indonesia dan Malaysia untuk membangun hubungan baru yang berlandaskan saling percaya, stabilitas kawasan, dan kerjasama regional jangka panjang. Kunjungan-kunjungan tersebut menjadi tonggak penting konsolidasi perdamaian pasca konfrontasi dan menandai babak baru hubungan bilateral kedua negara. Kedua bendera dari kedua negara berkibar berdampingan dengan megahnya ditiup angin perdamaian. Tepat jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, pada tanggal 4 Maret 1968, pesawat MSI Malaysia Singapura Airlines yang membawa rombongan tamu negara dari Malaysia mendarat di lapangan terbang Kemayoran. Pejabat Presiden dan Ibu, serta para pembesar sipil dan militer turut menyambut kedatangan tamu negara. Diiringi dentuman meriam 21 kali, Yang Mulia Tengku mulai menuruni tangga pesawat. Di samping istri, beliau Puan Sarifah Roziah, turut juga putri beliau Cik Mariam binti Tengku. Dengan mengenakan pakaian adat yang bernama teluk belanga berwarna biru langit, Yang Mulia Tengku memeriksa barisan kehormatan. Dalam kata sambutannya, pejabat Presiden mengucapkan selamat datang di bumi Indonesia. Semoga dalam kunjungannya yang singkat ini, Yang Mulia Tengku bisa melihat dari dekat aspirasi rakyat Indonesia.
Yang Mulia Tengku dalam amanatnya menekankan akan hubungan yang telah baik berkat kuasa Allah setelah pengalaman suka duka selama ini. Kemudian Yang Mulia Tengku diperkenalkan kepada pembesar-pembesar pemerintahan dan para korps diplomatik yang ikut menyambut beliau dan warga negara Malaysia di Indonesia. Dalam perjalanan menuju ke Paus Istana, rakyat dan para pelajar sepanjang jalan mengeluk-elukan kedatangan beliau. Begitu besar keinginan para pelajar melihat beliau lebih dekat, hingga mereka menyerbu mobil yang ditumpangi beliau. Di sini jelaslah betapa hangatnya rakyat Indonesia dalam menyambut tamunya. Hilanglah rasa permusuhan selama ini, diganti rasa bersahabat dan bersaudara. Siang harinya, Yang Mulia Tengku bersama rombongan mengadakan kunjungan kehormatan kepada pejabat Presiden dan Ibu di Istana Merdeka. Pada kesempatan ini diadakan tukar-menukar tanda mata antara Puan Saripah dengan Ibu Tien Soeharto dan Yang Mulia Tengku dengan Pak Harto. Pada akhirnya, sejarah pasca konfrontasi menunjukkan bahwa perdamaian bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan, saling menghormati, dan mengelola perbedaan. Indonesia dan Malaysia menjadikan pengalaman ini sebagai fondasi hubungan jangka panjang. Hubungan yang terus berkembang dari ketegangan menuju kolaborasi, dari saling curiga menjadi saling bergantung. Dengan demikian, saudara, upaya perdamaian pasca konfrontasi tidak hanya menyelesaikan konflik masa lalu, tetapi turut menentukan wajah Asia Tenggara yang stabil, kooperatif, dan berorientasi pada masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.